Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para petani kunyit hitam organik dan anggur impor organik dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan hari ini, pagi yang cerah ini, saya akan melakukan kegiatan penanaman anggur impor ya. Ini mau pindah tanam dari pot kecil ke planter bag ukuran 100 liter. Nah, ini ya. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan bahan-bahannya dulu ya, yang harus kita siapkan ya. Alatnya ya tentunya planter bag ini ya, yang ukuran 100 liter ini ya. Kita buka seperti ini. Kita buka planter bagnya seperti membuka polybag ya, gampang ini, bahkan ini lebih gampang. Nah, ini diameternya 40 cm, tingginya 50 ya. Nah, jadi cukup ideal ya. Saya lebih suka planter bag itu lebih tinggi daripada antara diameter dan tinggi sama saja ukurannya ya. Karena akar itu kan nanti ke bawah. Jadi kalau planter bagnya tinggi, maka cadangan media tanamnya di bawah itu stoknya banyak ya. Jadi nanti akar ke bawah, di bawah itu masih belum nyangkut ke bawah ya. Oleh karena itu saya lebih memilih ukuran yang diameter 40, tinggi 50. Nah, seperti ini. Nah, bahan-bahannya ini kawan-kawan ya. Ini alatnya, palu dan sendok semen untuk ngaduk media tanam. Nah, ini bahannya. Yang pertama ini bongkahan bata merah ya, split bata merah ya. Ini akan saya taruh di dasar planter bag. Ini fungsinya untuk menetral pH juga ya, karena mengandung kalsium, kalium ya, mineral ya. Nah, jarak dekat seperti ini. Nah, yang ini ya, jelas ya. Ya, bata merah yang sudah hancur, kalau belum hancur ya kita hancurkan pakai palu ya. Nah, lalu bahan yang kedua ini ya, kapur pertanian, kapur dolomit. Nah, ini sebagai penetral pH ya. Kalsium, kalium sangat tinggi di sini ya. Nah, ini secukupnya saja. Kalau diukur kurang lebih ya 1/20 atau 1/15 bagian dari bagian yang lain. Lalu berikutnya, nah ini kawan-kawan ya, tepung ikan. Nah, tepung ikan sebagai nutrisi ya. Nanti di sini kaya akan asam amino ya, dan nitrogen. Jadi ini untuk kesuburan tahap vegetatif ya, atau pertumbuhan. Nah, ini nanti dalam ukuran planter bag 100 liter kita kasih 3 genggam atau 6 genggam lah paling banyak ya. Lalu berikutnya ini ya. Nah, ini arang ya, arang, tapi ini terlalu lembut ini. Nanti kita buka, kita taruh di situ ya. Media yang terakhir adalah ya ini ya, media yang sudah jadi. Komposisi media ini adalah tanah biasa atau tanah merah ya, 1/4 bagian, lalu arang sekam 1 bagian, kokopit 1 bagian ya, lalu apalagi ya, yaitu nanti dolomit ya. Tanah biasa, tanah merah, arang sekam, kokopit ya, sama kompos ya. Ada komposnya ini, tapi komposnya nggak terlalu banyak, mungkin setengah bagian ini ya. Ini sangat poros sekali ya. Oke, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, kita masukkan dulu ini. Ini bata merahnya. Kita masukkan, lalu kita tata ya.
kita gelar, kita tata. Nah, ini tujuannya nanti agar apabila menyiram terlalu banyak air, maka akar tidak akan mengalami pembusukan ya, untuk mengamankan akar ketika penyiraman over ya. Nah, lalu kita masukkan ini arangnya, kita masukkan. Wah, ini arangnya terlalu lembut ya. Saya kira tidak lembut seperti ini. Yang namanya beli di online seperti ini ya. Kita nggak bisa memantau. Di fotonya bagus, dikirimnya jelek. Inilah moral jualan di online ya, seperti ini kadang-kadang. Yang nggak jujur seperti ini. Antara foto dan kenyataan itu suka beda. Oke, arang sudah masuk. Langkah berikutnya kita akan mengaduk media tanam ya. Media tanam kita aduk. Ya, ini sudah campuran macam-macam. Kita tinggal kasih kapur dolomit sama tepung ikan ya, agar nutrisinya lebih bagus. Nah, ini kita singkirkan dulu. Kita pendekkan dulu ininya. Nah, ini kawan-kawan ya. Kita atur dulu kameranya supaya enak, agar enak dilihat. Nah, ini kita kasih kapur dolomit secukupnya ya, kira-kira 1/20 atau 1/15 lah. Kita bertahap aja ngasihnya. Lalu tepung ikannya kita kasih. Untuk satu baskom ini cukup 3 genggam ya, 3 genggam. Nah, berikutnya kita aduk ya, kita aduk sampai rata. Nah, ini medianya sudah, komposisinya sudah pas ya, sudah kemarin sudah saya campur macam-macam. Ini tinggal mencampur kapur dolomit dan tepung ikan. Nah, ini serata mungkin ya. Kalau nggak rata nanti kadang-kadang suka overdosis ya, karena menyentuh langsung kapur dolomit atau langsung menyentuh tepung ikan, itu nggak boleh. Jadi kapur dolomit dan tepung ikan posisinya harus benar-benar tercampur merata dengan media tanam. Nah, ciri-ciri kalau sudah rata itu ya sudah tidak terlihat kapur dolomitnya dan sudah tidak terlihat tepung ikannya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah relatif rata ini. Ya. Tuh. Sudah rata. Ya, langkah berikutnya tinggal kita masukkan ke dalam planter bag ya. Ya. Kita masukkan. Setelah masuk kita ratakan ya, kita
kita banting-banting pelan-pelan supaya agak padat sedikit. Nah, ini karena ini 100 liter jadi butuh media banyak ya. Saya ngambil lagi medianya. Ya, kita aduk lagi, kita campur-campur lagi ya. Ini dolomitnya. Kita taruh 1 buang gam cukup 3 baskom ya. Jangan terlalu banyak. Nah, ini tepung ikannya. Cukup 3 genggam dalam baskom ukuran kira-kira ya 10 literan ini. 20 liter lah ya, 3 genggam. Selanjutnya kita aduk. Nah, poros sekali lah karena tanahnya cuma sedikit ya, yang banyak itu ya arang sekam, kompos, kokopit ya, itu yang membuat media tanam ini sangat poros. Arang sekam, kokopit ya. Kalau kompos kemarin bahan bakunya daun-daunan, sayur-sayuran, sortiran dari warung-warung tetangga ya, saya kumpulin, saya jadikan kompos karena sudah terlalu lama, hampir 3 bulan, mungkin 3 bulan kayaknya, sehingga sudah menjadi tanah ya. Karena dalam pembuatan kompos pun saya kasih kohe sapi, kohe kambing, tanah sedikit ya. Akhirnya membentuk hampir jadi tanah, tapi tanahnya tanah bagus, gembur ya, hitam. Nah, ini kompos hitam, arang sekam hitam, kokopit juga cenderung coklat kehitaman. Jadi media tanam ini warnanya ya hitam. Nah, ini sudah rata. Kalau sudah rata kita masukkan ke planter bed lagi. Satu baskom lagi ya. Nah, ini saking suburnya maka ada cacingnya. Kita kasih dolomit lagi. Kira-kira 3 genggam atau 4 genggam. Lalu kasih tepung ikan cukup 3 genggam. Lalu kita aduk. Nah, empuk kan? Poros sekali ini, media yang sangat super ini, pasti subur ini anggur nanti ya. Makanya kenapa anggur saya usia 1 bulan bisa berkembang memanjang menjadi 4 meter lebih ya, hampir 5 meter. Ini kuncinya di media tanam dan pupuk susulan ya, pakai VOC. VOC-nya juga saya menggunakan bahan baku tepung ikan ya. Kita fermentasi menggunakan cairan air kelapa dan air leri. Jadi subur sekali. Cuma harus hati-hati kalau kebanyakan nanti overdosis ya. Jadi nanti pucuknya itu keriting. Kalau kebanyakan itu tandanya overdosis itu.
ini sudah, kelihatannya sudah rata. Ini tanda-tanda rata itu ya sudah nggak kelihatan putih, dolomitnya sudah nggak kelihatan, dan tepung ikannya juga sudah nggak kelihatan ya, tandanya sudah rata. Ini penting sekali homogenitas media ini, supaya ya itu tadi tidak overdosis ya. Kalau pencampurannya nggak rata nanti keriting pucuknya. Kita masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pas sekali ini ya, 3 baskom besar. Nah, ini kurang lebih sisa 22 ya, itu polybag yang lama yang buat semai benih anggurnya juga tingginya 22. Jadi ini harus kita lubangi dulu supaya agak terpendam sedikit. Ya, kita tinggal masukkan pohon anggurnya ini. Oh ya, ini harus digunting dulu. Ini pantatnya harus kita lepas dulu menggunakan gunting. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, itu sudah ada akar keluar. Gunting harus pelan-pelan, hati-hati, nggak boleh kena akar ini. Makanya saya menghadap guntingnya ke sini, ke pinggir. Kalau orang lain pakai cutter ya, disayat-sayat itu rawan kena akar. Kalau saya menggunakan gunting, guntingnya pun kita hadapkan ke plastik ya, jadi akarnya insya Allah nggak kena. Ya, dikit lagi. Itu sudah ada akar keluar putih, akar baru ya. Nah, sudah selesai. Kita cabut ya. Nah, tuh akarnya. Nah, lihat. Kelihatan kan akarnya? Tuh, masih hati-hati aja, masih kena tuh. Ada yang kegunting satu. Nah, ini bakalan cepat subur nih, akar barunya putih-putih. Kita taruh sini di tengah-tengah ya. Lalu polybag ini kita cabut. Waduh, salah, harusnya ditaruh, kasih media dulu ya. Udah nggak apa-apa lah. Harusnya dikasih media dulu biar nggak ambrol. Ini ambrol dikit. Sebelum dicabut polybag harusnya media masukin dulu buat megang, jadi nggak hancur. Salah nih, agak terburu-buru ya. Kita bikin adonan media dulu setengah baskom. Ya, cukup. Kita kasih ikan dulu. Nah, ini cukup 2. Kasih dolomit juga 2 genggam kira-kira. Ya, udah. Aduk.
Media ini sudah pernah saya praktekkan waktu menanam vanili ya. Waduh, hasilnya sangat luar biasa. Batangnya segede-gede jempol kaki ya. Kalau yang normal itu kan segede kelingking. Makanya teman-teman pada heran. Batang vanili saya besar-besar. Itulah yang membuat saya punya orderan bibit vanili dulu ya. Sebanyak 20 ribuan kalau nggak salah. Tapi karena pandemi ada perubahan komitmen ya. Ini sudah rata ya, sudah rata kelihatannya. Kita taruh di pinggiran-pinggirannya supaya media tanam yang lama yang di polybag tertimbun. Nah, ini tinggal sedikit ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah cukup ini. Ada sisa kira-kira 10 cm untuk penambahan pemupukan ya, kohe kambing. Jadi jangan dihabisin. Kira-kira longgar 10 cm atau 15 cm lah. Nanti ini disiram akan turun ke bawah, jadi ini nanti akan sisa 15 cm lah, cukup untuk membuat pemupukan berikutnya menggunakan pupuk kandang kohe kambing atau kohe sapi, tapi yang bagus kambing ya. Oke, nah demikian kawan-kawan kurang lebih. Coba kita close up. Kerja sendiri, nyuting sendiri, jadi seperti ini nih ya, agak repot. Oke, alatnya masih manual. Maklum lah, YouTuber amatir. Oke, colok. Nah, itu sudah ya. Mudah-mudahan suaranya jelas setelah dipasang mic-nya. Nah, ini tajarnya dari kawat ya. Pengisian media penanaman di dalam planter bag ukuran 100 liter sudah selesai ya. Pohon anggur sudah masuk ke dalam media tanam. Nah, ini ya yang ukurannya 100 liter ya. Kita tinggal rapikan tajarnya ini menggunakan step tool. Ini kebetulan kemarin saya habis beli step tool untuk mempermudah pekerjaan ya. Nah, ini harus hati-hati nih, kalau enggak pohonnya kena kejepit ya. Ya, lalu bagian ini bagian ininya ya, atas sebagian sudah, tinggal dirapikan aja ya. Ya, ini relatifnya kurang ngepas ini ya. Iya, saya butuh naik ke kursi ya supaya gampang. Iya. Nah, ini satu lagi di sini. Ya. Ini kurang rapi tuh. Ya, sudahlah. Yang penting bisa pegangan. Ini sudah selesai rupanya nih. Tinggal penyiraman ya. Langkah berikutnya tinggal penyiraman. Ini satu lagi nih kayaknya nih. Ya sudah kawan-kawan, sudah rapi.
Tinggal kita siram. Ya, kita bereskan dulu alat-alatnya. Saya mau ambil gembor untuk nyiram. Ini mic saya taruh sini aja ya. Micnya saya taruh sini. Nah, saya gantungin aja nih di sini nih, pohon anggur ini. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan masih jelas. Bentar ya, saya mau ambil air dulu buat nyiram. Ini saya sapu dulu biar rapi. Ya, sudah saya ambil gembornya. Kita siram. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anggur yang saya tanam ini tumbuh subur ya dan cepat berbuah. Saya bacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Oke, selesai sudah penyiraman kawan-kawan. Ini harus disiram jenuh ya. Siram jenuh tujuannya agar semua media dari atas sampai bawah terkena air semuanya. Ini kan nyerap ke bawah tuh. Ini kemarin sih satu gembor ini cukup ya, pas tidak keluar. Artinya air ini menyerap ke dalam media tanam semuanya. Jadi tidak keluar planter bag ya. Benar-benar menyerap dari atas ke bawah. Jadi memang ini gembor ini ukuran 8 liter ya. Jadi planter bag ukuran 100 liter. Untuk penanaman pertama itu airnya cukup satu gembor ini ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairun katsiro. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada konten YouTube saya berikutnya. Sekian, terima kasih.